Assalamualaikum sahabat kurir langit. Ada banyak gunung yang Allah ciptakan di dunia ini, mulai dari yang besar hingga gunung yang kecil. Ada gunung yang sangat tinggi dan ada juga gunung yang sangat rendah. Dengan berbagai macam gunung ini Allah menciptakan mereka juga dengan berbagai macam fungsi dan kegunaannya. Namun di antara semua gunung yang Allah ciptakan, ada gunung yang Ia ciptakan tersembunyi secara misterius, tidak ada yang tahu apa gunung tersebut. Gunung yang dimaksud di sini adalah Jabal Khawf. Bagaimanakah bentuk gunung Khawf tersebut? Apa fungsi keberadaannya di bumi? Bagaimana ukurannya? Apakah ukurannya lebih besar daripada gunung-gunung di bumi? Apakah lebih besar dari itu? Atau lebih besar dari alam semesta? Di dalam kitab yang berjudul Yasin Mustajabah, karya Abuya Profesor Dr. Tengku Haji Muhammad Wali adalah ulama besar dari Aceh menyebutkan bahwa telah berkata Syekh Fauzi Abdurrahman bin Al-Jauzi bahwasanya gunung-gunung yang bertebaran di seluruh penjuru dunia adalah 198 gunung. Menurut Ibnu Abi Dunia dalam kitab Al-Ghurra, bahwasanya mula-mula gunung yang diciptakan Allah di atas muka bumi adalah Gunung Abi Qubais di Mekah. Menurut Al-Waqi'i bahwasanya Gunung Khawf adalah bapa dari segala gunung, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan gunung di atasnya ada sebangsa urat yang menghubungi di antara semua gunung itu. Kemudian menurut sebuah hadis bahwa Allah telah menyerahkan urusan Gunung Khawf kepada seorang malaikat yang sangat besar fisiknya, yang malaikat itu dinamakan Malaikat Khawf. Apabila Allah berkehendak gempa di bumi atau menenggelamkan sebahagian bumi, maka Allah memerintahkan malaikat yang diwakili dengan Gunung Khawf untuk menggerakkan salah satu urat yang berkaitan dengan semua gunung di atas. Dan apabila malaikat itu menggerakkan urat yang bersambung pada sebuah gunung, maka gempalah dunia ini atau tenggelam sebahagiannya. Kemudian berkata Ibnu Abbas bahwasanya Gunung Khawf meliputi dunia ini. Dan Gunung Khawf adalah sebuah gunung yang sangat besar. Tidak ada yang mengetahui seberapa besar Gunung Khawf ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah bersumpah di dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Kahf ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut pangkal surah ini dengan sebutan Khawf, yang menurut pendapat para ahli tafsir adalah sebuah gunung yang meliputi bumi. Gunung itu terbuat dari permata hijau di mana warna kehijauan langit adalah pantulan dari Gunung Khawf itu. Berkata mufassirin yang bernama Wahab, suatu hari Raja Zulkarnain naik ke atas Gunung Khawf maka melihat di bawahnya banyak gunung-gunung kecil. Zulkarnain bertanya kepada Gunung Khawf itu, "Anda siapa?" Gunung Khawf menjawab, "Aku adalah Khawf." Zulkarnain bertanya, "Gunung-gunung di sekelilingmu siapa?" Khawf menjawab, "Itu adalah urat-uratku. Dan tidak ada satu negeri pun yang tidak ada di dalamnya satu urat dari urat-uratku." Maka Allah menghendaki terjadi gempa di suatu negeri itu. Allah memerintahkanku untuk menggerakkannya, maka terjadi gempa di negeri itu. Zulkarnain bertanya kepada Gunung Khawf, "Hai Khawf, beritakanlah kepadaku suatu dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khawf menjawab, "Sesungguhnya Tuhan kita begitu sangat agung, dan di belakangku adalah bumi sejauh perjalanan 500 tahun. Di dalamnya 500 gunung salju, sebagian gunung itu membelah gunung yang lain. Dan jikalau tanpa gunung-gunung itu maka terbakarlah bumi ini karena panasnya neraka jahanam." Kemudian Zulkarnain berkata, "Tambahlah keterangan bagiku wahai Khawf." Maka Gunung Khawf menjawab, "Sesungguhnya Jibril alaihi salam berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bergetar. Lantas Allah menciptakan setiap gemetarnya itu 100.000 malaikat. Maka semua malaikat itu berdiri di hadapan Allah dengan menundukkan kepala. Maka apabila Allah mengizinkan malaikat berbicara, kemudian malaikat itu mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah,